Pemerintah menargetkan, harga tandan buah segar TBS, sawit petani akan dijaga minimal Rp2.500 per kilogram. Hanya saja, target itu dinilai akan sulit tercapai. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengatakan, target tersebut tergantung pemerintah. Karena itu, dia berharap, pengambilan kebijakan harus dengan pemahaman dinamika industri dan perubahan pasar dunia. Jika pemerintah ingin memaksimumkan harga TBS petani dan mengekspor semua CPO minyak sawit mentah atau crude palm oil, maka pungutan bisa dihapus sehingga harga TBS petani di Indonesia sama dengan harga TBS petani di Malaysia sekitar Rp5.000 per kilogram. Tapi dampaknya ketersediaan kebutuhan CPO untuk hilirisasi domestik termasuk ketersediaan minyak goreng domestik akan terancam. Dan penerimaan negara baik bea keluar BK, dan pungutan ekspor PE, akan hilang, kata Tungkot, Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Dan karena Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar dunia, jika Indonesia tidak membatasi ekspor sawitnya, harga CPO dunia akan anjlok, lanjutnya. Dia memaparkan, saat ini harga CPO dunia masih sekitar $1.700 per ton atau Rp24.000 per kilogram. Dengan harga CPO tersebut seharusnya harga TBS di Indonesia sekitar Rp4.500 sampai Rp5.000 per kilogram TBS. Sehingga, kurang lebih sama dengan harga TBS di Malaysia. Dengan BK dan pungutan saat ini, jika tidak ada DMO dan DPO, harga TBS di Indonesia seharusnya sekitar Rp3.000 sampai Rp3.300 per kilogram. Jika saat ini harga TBS di bawah Rp2.000 per kilogram, itu dampak larangan ekspor kemarin, dampak DMO dan DPO jilid 2 dan ketidaksempurnaan pasar, kata Tungkot. Hanya saja, dia menambahkan, ke depan tidak mungkin harga bertahan tinggi seperti sekarang. Semester kedua, harga CPO dunia cenderung turun, ujarnya. Dan karena Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar dunia, jika Indonesia tidak membatasi ekspor sawitnya, harga CPO dunia akan anjlok. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Indonesia, katanya, yang bisa menentukan apakah harga CPO dunia masih bisa dikendalikan dan menguntungkan Indonesia. Tergantung kita. Jika kombinasi tiga pilar, yaitu hilirisasi domestik, pungutan ekspor, dan konsumsi domestik dapat dikelola dan tidak kita rusak, maka kita masih bisa menikmati manfaat sebagai produsen terbesar sawit dunia, kata Tungkot. Dia mengakui, akan ada dilema pemerintah dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik Domestic Market Obligation DMO, dan harga Domestic Price Obligation DPO jilid 2, menjaga pasokan untuk memacu hilirisasi di dalam negeri, serta mempertahankan pemasukan negara lewat BK dan PE. Pilihan yang realistis saat ini adalah jika kebijakan DMO dan DPO jilid 2 masih tetap dilakukan, harus ada koreksi pada pungutan ekspor agar tidak terjadi double taxation. Jadi PMK 23 tahun 2022 yang saat ini berlaku kembali ke PMK 76 tahun 2021. Dengan catatan tidak ada lagi hambatan non-tarif barrier seperti birokratisasi atau over-regulated izin ekspor, kata Tungkot. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK, Nomor 76/2021 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 57/PMK 005/2020 tentang tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Blue BPDPKS, pada Kementerian Keuangan Kemenkeu, besaran tarif pungutan ekspor adalah maksimal $175 per ton. Yaitu untuk ekspor CPO dengan harga di atas $1.000 per ton. Besaran itu kemudian dinaikkan dalam PMK Nomor 23/2022 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 57 PMK 05/2020 tentang tarif Blue BPDPKS pada Kemenkeu, menjadi $375 per ton untuk CPO dengan harga di atas $1.500 per ton. Secara aturan BK itu harus tetap ada karena itu pendapatan negara. Saya yakin Menke akan tetap pertahankan itu ada. Soal besaran mungkin bisa diatur ulang. Secara aturan pungutan ekspor bisa ada bisa tidak, kata Tungkot. Dilema ya, tapi itulah seninya membuat kebijakan, imbuh dia. Sebelumnya, dalam keterangan pers virtual, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan ekspor minyak sawit berbasis DMO dan DPO jilid 2 dan dampaknya bagi harga TBS. Pemerintah, kata dia,
akan mengambil langkah percepatan segera jika harga TBS di petani masih terlalu rendah. Kita berharap harga TBS itu nanti tidak kurang dari Rp2.500 per kilogram dan kita harap juga nanti bisa lebih dari itu, kata Luhut dalam keterangan pers ditayangkan YouTube Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Dalam kesempatan sama, Deputi 2 Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, saat ini proses perubahan atas ketentuan pungutan ekspor tengah dilakukan dan sedang menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Kami dari kantor Menko Perekonomian sudah melakukan penyesuaian terkait pungutan ekspor dan mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, kata Musdalifah.